Sahabat-sahabat sekalian, ada yang bertanya, apa yang harus kita jawab ketika anak-anak bertanya tentang Allah, tentang Tuhan? Misalnya pertanyaannya ya biasanya ke fisik dulu ya. Ma, kalau Allah itu seperti apa? Apakah seperti raksasa, seperti raja, atau seperti monster dan lain sebagainya? Anak biasa bertanya, anak kan ya kritis aja, dia belum punya nilai-nilai normatif. Maka bertanyanya bakal liar. Allah itu mah kayak apa? Kayak raksasa, kayak monster, atau kayak apa gitu ya? Itu bertanya. Maka sampaikan oleh kita, jawab oleh kita bahwa Allah itu tidak seperti makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak mungkin serupa dengan makhluk. Allah tidak serupa dengan makhluk. Raksasa, monster itu makhluk enggak? Makhluk. Raja makhluk enggak? Makhluk. Berarti Allah tidak seperti monster, tidak seperti raja, tidak seperti ya apa dewa-dewa yang suka ada di televisi. Sampaikan bahwa Allah tidak sama dengan makhluk gitu. Seperti apa? Ya tidak harus dibayangkan. Pokoknya Allah enggak sama dengan makhluk. Kalau kamu membayangkan Allah raja, Allah kayak raksasa, berarti itu bukan. Kenapa? Karena raksasa, raja kan itu makhluk. Jadi sampaikan Allah adalah beda dengan makhluknya. Seperti itu. Bolehlah pakai ilustrasi. Mungkin enggak pembuat meja sama dengan mejanya. Mungkin enggak yang membuat motor sama dengan motornya. Enggak mungkin. Jadi tidak sama dengan makhluknya. Selanjutnya kalau nanya Allah itu apa sih? Allah itu pencipta alam semesta, yang menciptakan kita semua, yang menciptakan pohon-pohon, menciptakan gunung, langit, bintang, dan lain sebagainya. Jadi kalau nanya Allah itu siapa? Jawab, Allah itu pencipta alam semesta beserta isinya, termasuk manusia kita semua. Yang ketiga, biasanya ada pertanyaannya, kalau Allah itu perangainya kayak gimana? Allah itu gimana sih? Mas sampaikan, Allah itu maha pengasih dan penyayang. Tapi tidak cukup di situ, itu baru koma. Tapi Allah juga bisa marah kalau anaknya jahat, kalau orangnya misalnya jahat, ke orang tua melawan, ke guru melawan, Allah bisa marah. Tapi yang harus dominan disampaikan adalah Allah penuh kasih sayang. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Itu Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Itu yang harus dominan disampaikan ke anak. Tapi itu koma. Harus disampaikan juga bahwa Allah bisa marah, Allah bisa menghukum ke orang jahat. Maka kamu harus jadi orang baik supaya tetap disayangi oleh Allah. Karena pada asalnya Allah itu pengasih dan penyayang. Begitu. Kalau ada aja karakter Allah. Selanjutnya, jika ada yang bertanya Allah di mana, maka gitu memang para ulama ada khilaf. Ada yang mengatakan sebutkan Allah di langit, itu yang tekstual ya. Teman-teman kita di Salafi, Allah di mana menunjukkan Allah ya fi arsistawa, ya di langit gitu jawabannya, di atas di langit. Tapi kalau jumhur ulama mengatakan ya Allah itu dekat ya, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Sesungguhnya aku itu ketika hambaku bertanya tentangku, sampaikan bahwa aku itu dekat. Kalau kata anak kan pasti anak pakai logika. Mama atau bapak dekat kayak gimana? Kan kalau dekat terlihat. Nah justru saking dekatnya itu bisa tidak terlihat. Contoh nih, kita pakai ilustrasi, diginikan. Nah coba dari kejauhan kelihatan, terus sekarang masih kelihatan, didekatkan masih kelihatan, gelap mah nggak kelihatan apa-apa. Jadi setiap yang dekat itu tidak harus memang kelihatan jelas. Justru saking dekat bisa jadi ya karena keterbatasan indera kita itu jadi tidak terlihat gitu. Jadi sampaikan Allah itu dekat, senantiasa ada bersama kita, senantiasa menyayangi, menolong, membantu, yang mendetakkan jantung kita, yang mengalirkan sel-sel darah kita, yang makanan kita hanya punya andil ke mulut, di sini yang memisahkan vitamin A ke mata, vitamin B ke saraf, vitamin C ke kulit, vitamin D ke tulang, yang menumbuhkan rambut, kuku, dan lain sebagainya. Itu adalah Allah. Allah itu maha dekat mengurus kita semua. Sampaikan. Kalau ada yang bertanya, dekat tapi tidak terlihat, ya tadi pakailah ilustrasi. Justru saking dekatnya justru jadi tidak terlihat karena keterbatasan indera kita. Silahkan kemas dengan bahasa anak tentunya. Selanjutnya mungkin bertanya,
Kenapa harus ibadah kepada Allah, harus sholat kepada Allah, harus ibadah kepada Allah yang mungkin berat, ya harus tahajud, harus saum dan lain-lain. Sampaikan, itu bentuk syukur kita kepada Allah. Kalau kita dikasih oleh orang lain, baiknya kita melakukan apa? Ya kita harus membalas budi kepada orang itu. Nah, kita ibadah itu bukan dipaksa oleh Allah, tapi sampaikan ke anak, itu bentuk terima kasih kita atas Allah yang memberi makan, memberi pakaian, menghadirkan orang tua yang ngurus kita, dan lain sebagainya. Itu sampaikan, ibadah itu bagian daripada syukur terima kasih kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah kepada Khalik yang menciptakannya, itu Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.